Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang Karomah Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus, ulama berjuluk Habib Neon. Nama Habib Muhammad bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus bagi warga kota Surabaya cukup dikenal karena karomahnya. Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus lahir di Tarim, Hadramaut pada 1888 Masehi dengan nama Muhammad masyhur. Sejak kecil dia mendapat pendidikan agama dari ayahandanya Habib Husain bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Menjelang dewasa, dia merantau ke Singapura selama beberapa bulan, kemudian hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, berguru kepada pamannya Habib Mustafa Al-Aidrus. Kemudian menikah dengan sepupunya Aisyah binti Mustafa Al-Aidrus. Dari pernikahan itu dia dikaruniai Allah 3 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Tak lama kemudian dia hijrah bersama keluarganya ke Pekalongan, Jawa Tengah, mendampingi dakwah Habib Ahmad bin Thalib Al-Athos. Beberapa waktu kemudian dia hijrah lagi, kali ini ke Surabaya. Ketika itu Surabaya terkenal sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan aulia seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Selama bermukim di Surabaya, Habib Muhammad suka berziarah antara lain ke makam para wali dan ulama di Kudus, Jawa Tengah dan Tuban, Jawa Timur. Dalam ziarah itulah dia konon pernah bertemu secara ruhaniah dengan seorang wali karismatik, almarhum Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Salah satu kisah karomahnya terjadi suatu malam beberapa tahun lalu ketika ribuan jemaah tengah mengikuti taklim di sebuah masjid di Surabaya. Tiba-tiba listrik padam. Tentu saja kontan para jemaah risau. Heboh, mereka satu persatu keluar, apalagi malam itu bulan tengah purnama. Ketika itulah dari kejauhan tampak seseorang berjalan menuju masjid. Dia mengenakan gamis dan sorban putih, berselempang kain rida warna hijau. Dia adalah Habib Muhammad bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus. Begitu masuk ke dalam masjid, aneh bin ajaib, mendadak masjid terang benderang seolah ada lampu neon yang menyala. Padahal Habib Muhammad tidak membawa obor atau lampu. Para jemaah terheran-heran apa yang terjadi. Setelah diperhatikan, ternyata cahaya terang benderang itu keluar dari tubuh sang Habib. Bukan main, maka sejak itu sang Habib mendapat julukan Habib Neon. Seperti halnya para wali yang lain, Habib Muhammad juga kuat dalam beribadah. Setiap waktu dia selalu gunakan untuk berzikir dan bersolawat. Dan yang paling mengagumkan, dia tak pernah menolak untuk menghadiri undangan dari kaum fakir miskin. Segala hal yang dia bicarakan dan pikirkan selalu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran agama, dan tak pernah berbicara mengenai masalah yang tak berguna. Dia juga sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Itu sebabnya setiap jam 10 pagi hingga waktu duhur dia selalu menggelar open house untuk menemui dan menjamu para tamu dari segala penjuru, bahkan dari mancanegara. Beberapa tamunya mengaku berbincang-bincang dengan dia sangat menyenangkan dan nyaman karena wajahnya senantiasa ceria dan jernih.
Sedangkan waktu antara maghrib sampai isya dia pergunakan untuk menelaah kitab-kitab mengenai amal ibadah dan akhlak kaum salaf. Dan setiap Jumat dia menggelar pembacaan burdah bersama jamaahnya. Dia memang sering diminta nasihat oleh warga di sekitar rumahnya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, dan problem-problem masyarakat lainnya. Itu semua dia terima dengan senang hati dan tangan terbuka. Dan konon dia sudah tahu apa yang akan dikemukakan sehingga si tamu manggut-manggut antara heran dan puas. Apalagi jika kemudian mendapat jalan keluarnya. Salah satu tirakat yang dilakukannya ialah berpuasa selama 7 tahun dan hanya berbuka dengan bersantap sahur dengan 7 butir korma. Bahkan pernah selama setahun dia berpuasa dan hanya berbuka dan sahur dengan gandum yang sangat sedikit. Untuk jatah buka puasa dan sahur selama setahun itu ia hanya menyediakan gandum sebanyak 5 mud saja. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Imam Ghazali. 1 mud ialah 675 gram. Aku gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Ketika itu aku juga menguji nafsuku dengan meniru ibadah kaum salaf yang diceritakan dalam kitab-kitab salaf tersebut. Katanya, Habib Neon wafat pada 30 Jumadil Awal 1389 Hijriah atau 22 Juni 1969 Masehi dalam usia 71 tahun. Dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pegirikan, Surabaya, di samping makam paman dan mertuanya Habib Mustafa Alaidrus sesuai dengan wasiatnya. Setelah dia wafat, aktivitas dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang ketiga, Habib Syekh bin Muhammad Alaidrus, dengan membuka majlis burdah di Ketapang Kecil, Surabaya. Haul Habib Neon diselenggarakan setiap hari Kamis pada akhir bulan Jumadil Awal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.